Salam hormat dan salam sehat selalu kepada Bapak, Ibu, dosen penguji, dan pembimbing. Perkenalkan, saya Ivan, mahasiswa Manajemen Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham Perusahaan Furniture saat melakukan Initial Public Offering atau IPO untuk studi kasus pada PT Sukses Selalu. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Hardo Basuki. Latar belakang dari tesis ini adalah bahwa industri furniture Indonesia merupakan sektor yang cukup penting bagi perekonomian nasional. Namun dari periode 2022 hingga 2023, ekspor furniture mengalami kontraksi. PT Sukses Selalu sebagai salah satu produsen furniture outdoor berbahan rotan sintetis dan kayu jati melihat peluang pertumbuhan ini, terutama untuk pasar ekspor ke Asia Tenggara dan Eropa. Untuk mendanai ekspansi ini, manajemen memutuskan untuk melakukan IPO. Namun, salah satu tantangan utama dalam IPO adalah menentukan nilai wajar saham secara tepat, di mana tidak terlalu tinggi agar tidak menghambat minat investor, tapi juga tidak undervalue agar tidak merugikan pemegang saham awal. Berikut ini merupakan profil perusahaan PT Sukses Selalu, di mana perusahaan ini resmi berdiri tahun 2020, namun secara manajemen mereka sudah melakukan secara pribadi sejak tahun 2011 dengan basis produksi mereka di kota Cirebon dan showroom mereka di area Geni Serpong. Produk utama mereka adalah furniture outdoor yang disusun secara custom made to order. Keunggulan kompetitifnya apa? Mereka menggunakan rotan sintetis berkualitas tinggi yang tahan cuaca dan ramah lingkungan. Kemudian pengerjaan detail secara manual oleh pengrajin terampil dari Cirebon. Kemudian kemampuan mereka menyesuaikan desain sesuai permintaan pelanggan, dan yang terakhir penerapan standar kualitas ekspor pada seluruh produknya mereka. Dari kondisi keuangan sendiri, pertumbuhan tumbuh signifikan pendapatan mereka dari 7,1 miliar di tahun 2021 menjadi 16,07 miliar di tahun 2024, atau tumbuh secara tahunannya kurang lebih di angka 31,5%. Namun, struktur modal mereka masih didominasi oleh utang. Terlihat dari debt to equity ratio mereka sebesar 1,68 kali, sehingga mereka juga mendapatkan beban bunga yang cukup besar, sebesar 18,2% terhadap laba operasionalnya. Untuk penentuan metode valuasi yang tepat, saya menggunakan kerangka corporate life cycle dari Aswat Damodaran. Model ini membagi siklus hidup perusahaan menjadi 6 tahap, dari startup, kemudian ke pertumbuhan awal, pertumbuhan tinggi, pertumbuhan matang, kemudian ke tahap dewasa, kemudian tahap penurunan. Identifikasi posisi perusahaan dalam siklus ini sangat penting karena akan mempengaruhi strategi yang dilakukan oleh manajemen, terutama dari sisi pengurusan struktur modalnya dan metode valuasi yang relevan. Metode utama dalam penelitian ini, saya menggunakan discounted cash flow atau DCF dengan pendekatan free cash flow to firm atau FCFF, di mana FCFF sendiri ini merupakan metode untuk merepresentasikan arus kas yang tersedia untuk semua penyedia modal. Nilai perusahaan dihitung dengan mendiskontokan FCFF ini menggunakan WACC atau Weighted Average Cost of Capital, di mana biaya ekuitas dihitung dengan pendekatan CAPM dan juga Hamada Equation untuk menyesuaikan beta. Jadi nilai terminal juga saya menghitung dengan Gordon Group Model, sehingga metode DCF ini sangat sesuai bagi perusahaan dengan pertumbuhan tinggi seperti PTSS. Selain DCF tadi, saya juga menggunakan pendekatan relative valuation sebagai pembanding. Mengacu pada Penman, pendekatan ini menggunakan rasio keuangan seperti PE, Price to Equity, dan PB atau Price to Book Ratio berdasarkan perusahaan sejenis di Bursa Efek Indonesia. Langkahnya ini mencakup memilih pembandingan relevan sesuai dengan PTSS, kemudian menyesuaikan multiple berdasarkan profil risikonya, lalu mengaplikasikannya pada metrik PTSS itu sendiri. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif terhadap PTSS dengan data dikumpulkan dari laporan keuangan, wawancara manajemen, dan observasi lapangan. Jadi dengan data tersebut, saya melakukan analisa siklus bisnisnya, kemudian menghitung proyeksi keuangan 5 tahun ke depannya, dan setelah itu kami juga melihat dari sisi valuasi perusahaan yang berdasarkan tadi DCF maupun relative valuation, sehingga menemukan rekomendasi harga IPO-nya tersebut. Untuk berdasarkan analisis siklus hidup perusahaan, PTSS saat ini saya nilai berada dalam transisi dari tahap young growth ke high growth,
Kenapa? Karena ini hal ini ditujukan dengan laju pertumbuhan penjualan tinggi, di mana CAGR di atas 30%, mulai stabilnya margin laba bersih mereka, dan belum ada pembagian dividen, sehingga seluruh labanya ditahan bisa digunakan untuk ekspansi. Selain itu, karakteristik PTSS sebagai perusahaan yang young dan high growth itu sendiri merupakan mereka memiliki arus operasional positif, di mana sebagian amat terserap untuk investasi. Struktur organisasi yang mulai terspesialisasi saya lihat juga memang untuk pembagian departemen yang lebih jelas. Terus model bisnis yang telah teruji dengan basis pelanggan yang cukup stabil, dan juga skala ekonomi mulai tercapai meskipun belum optimal, dan masih tinggi ketergantungan pada para pendiri dalam pengambilan keputusan manajemen. Implikasinya bagaimana, nanti memang kita akan melihat bahwa tingkat diskontonya pasti akan cukup tinggi, asumsi pertumbuhan yang agresif nanti diharapkan, dan terminal value yang signifikan dalam model DCF. Dan yang terakhir, penggunaan multiple relatif tinggi dalam pendekatan relative valuation. Jadi untuk strategi perusahaan 5 tahun ke depan, PTSS menargetkan peningkatan market share outdoor furniture mereka menjadi 1,4% pada tahun 2029 dari posisi saat ini sebesar 0,6%. Jadi strategi pertumbuhan mereka mencakup ekspansi kapasitas pabrik, di mana ada rencana penambahan area produksi 1.000 meter persegi di Cirebon. Kemudian kedua, modernisasi mesin, di mana investasi pada mesin CNC dan peralatan finishing. Dan yang ketiga, penetrasi ekspor, di mana mereka untuk partisipasi dalam pameran internasional. Sehingga rencana ini, ekspansi ini membutuhkan investasi sebesar 7 miliar yang direncanakan akan dibiayai melalui hasil IPO dan laba ditahan mereka. Nah, perincian alokasi dana sendiri, rencana untuk pembangunan fasilitas pabriknya di angka 2,8 miliar, pembelian mesin dan peralatan 1,4 miliar, pengembangan tim pemasaran sendiri 1,75 miliar, dan modal kerja untuk inventory sebesar 1,05 miliar. Nah, sebenarnya strategi ini mendukung perubahan struktur penjualan yang saat ini didominasi oleh penjualan retail sebesar 70%, akan menjadi campuran secara project base di 27,5% dan ekspor 32,5%, sehingga terjadi shifting, sehingga implementasi strategi ini dilakukan bertahap selama 2025 hingga 2027 dengan ekspektasi hasil penuh mulai dirasakan di tahun 2028 dan 2029. Nah, setelah peneliti tadi diskusi mengenai dan menyusun strateginya bersama dengan manajemen, peneliti menyusun proyeksi arus kas masa depannya. Di sini proyeksi laporan keuangan disusun dalam 3 skenario untuk mengantisipasi ketidakpastian realisasi strategi tersebut. Jadi asumsi makroekonomi yang digunakan, satu, kita menggunakan inflasi rata-rata di 3,5% per tahunnya, dan menggunakan pertumbuhan industri furniture di angka 7-8% per tahunnya, dan juga nilai tukar rupiah yang dianggap relatif stabil dengan depresiasi yang moderat juga. Jadi kalau kita melihat di sini, asumsi operasional per skenario-nya optimis, pertumbuhan penjualan ditargetkan 20,5% per tahunnya, di mana COGS-nya menurun hingga 62% dari penjualan, dan ekspansi kapasitas produksi sesuai dengan jadwalnya. Dan yang keempat, penetrasi pasar ekspor mencapai 32,5%, dan juga penurunan beban bunga yang cukup signifikan. Nah, kalau kita di skenario moderat, pertumbuhan penjualannya diasumsikan cuma 15% per tahunnya, COGS-nya stabil di angka 65% dari penjualan, dan ekspansi bertahap dengan penundaan yang cukup moderat. Diasumsikan ada penundaan kurang lebih setahun. Kemudian penetrasi pasar ekspor mencapai 25% dan penurunan beban bunga yang cukup moderat. Nah, di sisi skenario pesimis, pertumbuhan penjualan diasumsikan cuma sebesar 10% per tahun, dan COGS-nya meningkat hingga 65% dari penjualan. Di sini juga ekspansi tertunda dengan pembengkakan biaya yang cukup besar, dan terjadi penetrasi pasar ekspor hanya sekitar 15%, dan terjadi penurunan beban bunga yang hanya minimal. Sehingga komponen utama dari proyeksi keuangan ini, pendapatan operasional, ya kita hitung dari volume kali harga jual rata-rata, kemudian beban pokok penjualannya kita menghitung dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian beban operasional kita melihat dari sisi angka penjualan, biaya penjualan, biaya pemasaran, dan administrasinya. Dan untuk belanja modalnya untuk ekspansi fasilitas dan pemeliharaan, dan untuk perubahan modal kerja untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya ini sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, garis line yang paling bawah ialah FCFF pesimis, yang tengah ini FCFF moderat, dan yang terakhir ini FCFF positif.
Jadi dengan menggunakan proyeksi FCFF dari ketiga skenario dan tingkat diskon untuk WSCC sebesar 13,32%, kita juga bisa menghitung DCF valuation, dan juga kita menggunakan perhitungan nilai terminal menggunakan Gordon Growth Model dengan asumsi pertumbuhan berkelanjutan sebesar 3% untuk ketiga skenario ini. Jadi untuk skenario optimis kita mendapatkan firm value di 47,98 miliar. Kemudian untuk di moderate kita akan menemukan angka 40,83 miliar dan di pesimis 34,87 miliar. Di sini juga kita melihat bahwa sensitivitas ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% dari WSCC bisa menurunkan nilai perusahaan hingga 15%. Dan untuk perubahan 1%, 0,5% pada tingkat pertumbuhan berkelanjutan mengakibatkan perubahan nilai perusahaan sebesar 6-8%. Nah, kemudian untuk perhitungan relative valuation, kami menggunakan perbandingan dengan 4 emiten di pasar modal, yaitu satu PT Sofa yang merupakan produsen retail furniture untuk segmen menengah atas dengan fokus pada furniture ruang tamu dan kamar tidur. Kedua, PT CINT merupakan produsen dengan fokus pada furniture kantor dan proyek korporasi. Dan yang ketiga, PT Gema dengan produsen eksportir furniture berbahan dasar kayu jati dengan pasar utama Amerika dan Eropa. Dan yang terakhir PT Wood, di mana mereka merupakan perusahaan furniture terintegrasi dengan kepemilikan lahan hutan produksi sendiri. Nah, dibandingkan dengan 4 perusahaan tersebut, diperoleh bahwa sebenarnya untuk valuasi di sisi PTSS sendiri muncul di angka 67,03 rupiah per lembar sahamnya PI-nya, dan juga untuk price per book value-nya di angka 34,60 rupiah per lembar sahamnya. Kita melihat bahwa valuasi PI-nya lebih tinggi karena PTSS memiliki ROIC yang tinggi dan profitabilitas yang bagus meskipun nilai bukunya kecil. Nah, setelah menghitung DCF valuasi dan juga relative valuation, saya bisa menghitung estimasi harga saham berdasarkan hal yang kita hitung. Satu, untuk DCF pesimis di angka 32,65 rupiah per lembar saham, DCF moderat di angka 40,1 rupiah per lembar saham, DCF optimis di angka 49 rupiah per lembar saham. Dan kalau kita menggunakan relative price to book ratio-nya, angkanya cukup rendah di 34,6 rupiah per lembar saham, dan kalau kita menghitung berdasarkan relative price to earning ratio-nya di angka 67 rupiah per lembar sahamnya. Nah, berdasarkan pertimbangan yang saya ambil di mana menghitung untuk keseimbangan kepentingan pada saat IPO, di mana atraktif atau tidak bagi investor namun bisa memaksimalkan dana perusahaan juga. Dan yang kedua, saya juga menghitung kondisi pasarnya, sentimennya bagaimana. Ketiga, pertumbuhan pasca IPO-nya, dan keempat, likuiditasnya. Sehingga rentang yang saya ambil ialah di angka 45 hingga 55 rupiah per lembar saham. Dengan dasar pertimbangan, angka ini berada di rentang antara moderat hingga di optimis. Kemudian diskon wajar terhadap valuasi PI-nya, price to earning ratio-nya, untuk resiko perusahaan baru listing. Dan kemudian harga ini premium terhadap valuasi price to book, mencerminkan potensi pertumbuhan yang tinggi. Sehingga perolehan dana IPO ditargetkan sebesar 9 hingga 11 miliar. Asumsi penawaran 200 juta lembar untuk 25% lembar saham. Nah, kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa PTSS layak untuk melakukan IPO dengan valuasi yang wajar berdasarkan fundamental bisnisnya. Kemudian pendekatan DCF sendiri juga sudah menggunakan rentang nilai yang konsisten. Dan yang ketiga, pertumbuhan 5 tahun ke depan didukung oleh proyeksi keuangan yang realistis dan kerja yang historis yang kuat. Dan struktur pemodalan pasca IPO akan signifikan memperbaiki rasio debt to equity perusahaan dan mengurangi beban bunga yang berpotensi meningkatkan profitabilitas. Dan yang kelima, diversifikasi segmen pasar. Jadi melalui ekspansi proyek B2B dan ekspor berpotensi meningkatkan margin dan mengurangi volatilitas pendapatan yang terjadi saat ini. Dan yang dari beberapa saran mungkin bisa fokus pada realisasi strategi pasca IPO-nya nanti, kemudian komunikasi aktif dengan investor. Setelah itu kita bisa melakukan optimalisasi struktur modalnya, dan yang terakhir negosiasi dengan underwriter-nya guna bisa memastikan bahwa mereka yakin dengan angka 45 hingga 55 lembar saham. Nah, demikian pemaparan saya atas tesis ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut.